Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas ilmu tajwid tentang hukum bacaan nun sukun atau juga bisa disebut dengan nun mati dan tanwin. Jadi ketika Anda membaca Al-Quran, ya, apabila tengah kalimat ada nun sukun atau tanwin, bagaimanakah kalian hendak membacanya? Jadi cara membaca hukum bacaan nun mati dan tanwin itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang keempat iklab. Baik, langsung saja kita membahas pada hukum bacaan yang pertama, yaitu ijhar. Ijhar artinya jelas. Jadi apabila nun mati dan tanwin bertemu huruf ijhar, maka nun matinya atau n-nya itu ya dibaca dengan jelas. Nah, huruf ijhar itu ada 6, yaitu alif atau hamzah, ha, ain, ha, ghin atau gha, dan kha. Langsung saja kita ke contoh bacaannya. Misalkan di sini ada an amri. Nah, di sini ada nun mati. Jadi dibacanya jadi an amri. Nunnya itu dibaca jelas. Nah, an amri, di sini nun mati bertemu dengan huruf ijhar, ya, nun mati bertemu dengan huruf ijhar. Huruf ijharnya apa di sini? Yaitu alif atau hamzah. Nah, dibaca an amri. Terus yang kedua contoh bacaannya di sini ada ghaniyun hamid, ya, ghaniyun hamid. Di sini ada tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan huruf ijhar. Huruf ijharnya apa di sini? Ha, ya, ha. Ya, mana ha? Di sini ada ha, ya. Jadi tanwinnya itu dibaca jelas, yun dihabiskan, ya. Ghaniyun hamid, ya. Jadi dibacanya ghaniyun hamid. Terus contoh yang ketiga di sini waliman khofa maqoma. Nah, itu panjangannya. Waliman khofa kita potong segini saja. Waliman khofa. Jadi di sini ada nun mati, ya, nun mati bertemu dengan huruf ijhar. Huruf ijharnya apa di sini? Ya, yaitu huruf kha, ya. Sini ada huruf kha, ya. Cari yang enam itu huruf kha. Nah, waliman khofa. Jadi dibacanya waliman khofa. Jadi nunnya itu dibaca jelas, nun matinya dibaca jelas. Itu pembacaan ijhar. Yang selanjutnya kita akan membahas bagian yang kedua, cara membaca nun mati dan tanwin, yaitu idgham, ya. Nah, selanjutnya hukum nun sukun atau nun mati dan tanwin yang bagian kedua adalah idgham. Apa itu idgham? Idgham adalah memasukkan. Maksudnya, jadi apabila ada nun mati atau tanwin di tengah kalimat bertemu dengan huruf idgham, maka nah nunnya itu langsung, ya, dibaca nih, nun matinya langsung nggak dibaca, dibacanya langsung dimasukkan ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf idgham, atau tanwinnya, ya, dimasukkan ke huruf idgham langsung. Nah, sini huruf idgham sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu dengan idgham bil gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kita membahas yang pertama dulu, idgham bi gunnah. Maksudnya bi gunnah itu jadi dimasukkan dengan gunnah, ditahan, ya. Contoh bacaan, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada bacaan yauma idzin naimah. Nah, yauma idzin naimah. Ini ada tanwin, ya. Ada
tanwin, nah, bertemu dengan huruf idgham ya, huruf idgham. Ini ya semua ini hurufnya. Huruf idghamnya apa? Di sini nun. Ya, gitu. Yauma idzin naimah, maka dibacanya yauma idzin naimah. Jadi langsung zinnya ini jin yang nun yang na ini ya, yang na ini itu ditahan setengah ketukan, idzin naimah. Nah itu namanya bigunah, dengan gunah ya. Contoh bacaan yang kedua ya, misalkan di sini ada qalilum minal akhir, qalilum minal akhir. Nah di sini ada tanda tanwin di huruf lam ya, di domatain. Nah, domatain. Nah, terus bertemu dengan huruf idhar, huruf idgham. Maaf, dengan huruf idgham. Huruf idghamnya di sini adalah huruf mim ya. Huruf idgham digunakan dengan mim. Maka dibacanya qalilum minal akhir. Jadi langsung dimasukkan ke huruf mim. Nah, ditahan dengan setengah ketukan mimnya. Nah, qalilum minal akhir ya, qalilum minal akhir. Jadi ditahan ya. Nah seperti itu ya, hurufnya itu tuh ya, ada 4. Nah selanjutnya kita akan membahas idgham yang bagian kedua, yaitu idgham bila gunah. Yang kedua, idgham bagian yang kedua yaitu idgham bila gunah. Bila gunah ya, artinya hurufnya dimasukkan tanpa ada gunah. Nah, bila gunah itu tanpa ada gunah. Nah, hurufnya ada 2 yaitu lam dan ro. Jadi kalau digabungin huruf idgham itu ada 6 ya, tetapi dibagi dengan 2 bagian, idgham bigunah dan idgham bila gunah. Nah, idgham bigunah itu ada 4 ya tadi hurufnya. Yang idgham bila gunah itu ada 2, lam dan ro. Nah, langsung saja kita ke contoh bacanya. Di sini ada contoh dengan ayat milladuni. Nah, ya kalau dibaca tanpa tajwid nih min laduni ya, kayak ijhar gitu. Tapi kalau dengan tajwid kan ya, yaitu maka hukum bacaan nun mati ini bertemu dengan lam ini ya dibaca huruf idgham namanya. Ya, jadi langsung bacaannya itu nunnya itu hilang ya, langsung dimasukkan ke huruf lam. Jadi milladuni ya, milladuni ya, milladuni ya gitu. Paham ya? Ini huruf idgham bila gunanya itu huruf lam. Lam ya. Nah, selanjutnya itu contoh bacanya Ghafurur Rahim ya. Ghafurur Rahim ini di sini ada yang pertama pembacaannya tanwin ya, domatain. Nah, huruf ro-nya ada domatainnya. Maka domatainnya itu langsung aja dimasukkan ke huruf ro, nggak dibaca, bukan ghafurun ya, tapi di sini bacanya Ghafurur Rahim ya, dibaca Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim langsung ya, seperti itu. Ya baik ya, kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas ikhfa dan iqlab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya apabila ada kesalahan ya, atau tidak kurang jelasnya dari suara dan tulisan ya, mohon dimaklum ya. Semoga nanti di pertemuan tatap muka ya saya bisa menjelaskan atau yang bisa dipertanyakan dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.